Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula saking Jamaah Jatisari, Gus. Perkenalkan kawula Ali. Nggih, ngoten mawon. Wonten setunggal pertanyaan untuk menguatkan iman ngoten. Dados kalau jasad itu kan diantarkan tetangga atau sanak saudara itu pasti nyampe ya Gus ke alam kubur itu nggak ada kata insya Allah kayak kan ngebahasan bos Bengung. Lah pertanyaan saya ini kalau ruh ini loh siapa yang bisa mengantarkan ngoten mungkin ngoten mawon pertanyaan kau loh nggih ngoten mawon pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para kiai, para ulama sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Wajak. Jamaah ingkang hadir di majelis ataupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kenikmatan iman dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Anbiya ayat 107, 108, 109 terkait masalah kedudukan ilmu kaweruh atau ilmu tauhid, mengapa harus diturunkan Allah, mengapa harus disampaikan di tengah masyarakat sekalipun banyak masyarakat yang tidak mau menerima. Istilah asbabun nuzul ayat ini nanti apa sebabnya? Berkenaan dengan hal itu, langsung yang dikhitopi di sini adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula namung nyambung kemawon. Aslinya sudah mulai sejak di zamannya beliau itu sudah beliau sampaikan. Satu hal setiap para nabi atau para rasul khususnya diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum itu dikarenakan posisi rohaniah kaum itu dalam kegelapan. Artinya kegelapan rohaniah jenengan kali kula iki selalu berjalan di atas kepentingan nafsu. Saya tidak bicara secara jasmani, tapi secara rohani. Kita sebetulnya sebagai umat manusia banyak rohaniah kita, hati kita berjalan di atas jalannya nafsu, bukan di atas jalan Allah.
Buktinya apa? Saya katakan nafsu di sini adalah keakuan diri sebagai makhluk. Yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Padahal sama sekali si makhluk itu enggak punya hak untuk memakai bajunya Allah. Enggak punya hak. Tapi mengapa kita sebagai manusia itu malah justru merampas bajunya Allah? Kalau kita melihat dari sifat nafsiyah kita wujud. Sifat nafsiyahnya Allah wujud. Kita rampas. Sifat ma'aninya Allah kudrat kita rampas. Irodah kehendak kita rampas. Ilmu terasa alim kita rampas. Hayat hidup merasa kita punya hidup kita rampas. Sama kita merasa mendengarkan kita rampas. Basor melihat, kalam berucap. Banyak baju-baju Allah yang kita rampas. Bentuknya pengakuan di dalam hati kita. Nah, inilah keadaan yang dimaksud gelap. Akhirnya sepanjang sejarah Allah gaib, tidak nyata. Allah gaib. Bagi kita Allah samar. Bagi kita Allah itu gaib. Dan ini fakta. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, kita itu mengikuti apa yang telah dibisikkan nafsu di dalam dada kita. Wa yastakhibunal hayatad dunya. Dihidangkanlah kita perkara-perkara kenikmatan kehidupan yang ada kaitannya dengan jasmani atau duniawiyah. Kalau sudah masuk di situ alal akhirah, otomatis kita melalaikan sang yang dumati. Pasti kita akan melalaikan sebenarnya Allah itu. Wa yasudduna an sabilillah. Kita selalu dihalang-halangi, Pak. Ruhaniyah kita selalu dihalang-halangi nafsu di dalam diri tatkala ruhaniyah ingin berjalan di atas jalan Allah. Dihalang-halangi. Dalam kondisi seperti inilah akhirnya kita disebut sebagai budaknya hawa nafsu. Sehingga segala apapun yang terjadi, hati kita mesti beriman terhadap makhluk yang melakukan. Akhirnya muncul hukum sebab akibat. Ada di situ. Loh, oleh karena kondisi ruhaniyah kaum itu, maka Gusti Allah utus utusannya untuk membawa satu ajaran, yang ajaran itu minadzulumati ilan nur, supaya enggak gelap. Didatangkan satu ajaran ruhaniyah kita
meninggalkan kegelapan menuju terang benderang. Ini yang mau. Ini yang percaya, ini yang mau, baru bisa ada revolusi situasi, revolusi iman yang tadinya imannya itu belum ihsan, akhirnya menjadi ihsan. Al-haqqu mir rabbikum. Perkara kebenaran ini datangnya dari Tuhan kita. Tuhan kamu sekalian. Tapi kebanyakan ra percaya. Pun sejarah Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka lan ora bakal ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba nggawa pertolongan, kejaba mbeta rahmat lil ngalamina maring sedaya alam. Berarti bukan manusia saja, jin, sedaya alam. Isine alam macam-macam. Yang disebut makhluk bisa berunsur dari jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Alam. Berarti Kanjeng Nabi rawuh ning donya iku tidak diperuntukkan untuk kita sebagai manusia saja, enggak. Juga seluruh makhluk. Khusus manusia yang dalam keadaan rohaniah kita dulu dalam posisi gelap terhadap Allah. Imannya kita terhadap selain Allah. Bahasa rahmat. Inilah Pak, di dalamnya adalah bil huda wa dinil haq. Petunjuk dan agama yang mengajarkan ruhaniah kita untuk mengesahkan datang Gusti Allah. Contoh nih. Asalnya kita itu beriman rasa gurih ning susu iki sangka susu. Lah ngoten nggih. Gurih. Ati iman rasa gurih kang muncul iku ndugi susu. Iman. Padahal susu itu makhluk. Cilikno Dedek. Kampung. Padahal susu itu makhluk. Allah katakan malakum dzarra wala naf'an. Makhluk itu enggak bisa mendatangkan mudorot ataupun manfaat aslinya gitu. Enggak bisa. Dari pandangan hakikat, bukan syariat. Nggak bisa. Olehnya bisa memunculkan rasa gurih. Itu kita nggak sadar kalau tidak menerima ajaran Rasulullah ini. Nggak sadar. Kalau di situ ada Allah. Wujudnya. Bukan namanya, bukan sifatnya, bukan zatnya. Tapi yang laisa kamitslihi syai'un yang saya tidak bisa menyebut. Allahu khalaqakum utawi Gusti Allah iku ndadekake sira kabeh, menjadikan kau semua makhluk wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul di dalam makhluk itu sumbernya dari Gusti Allah. Berarti aku gelap pada Allah.
imanku terhadap susu. Akhirnya hati nggak bisa Pak. Sedikit pun sambung nang Allah mboten saged. Mboten saged. Walaupun sholat nggak bisa sambung. Karena tali antara ruh dengan Allah ini keputus. Apa talinya? Ruh pada Allah yang disebut hablum minallah. Ini diterangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini tali Allah. Mana yang bisa mendorong hatimu itu tinggalkan iman terhadap susu. Kalau itu sudah kau dapatkan wa yu'min billah, kau akan imanmu betul-betul pada Allah. Ternyata yang disebut habl tali itu adalah dzikir. Ternyata yang dimaksud dzikir adalah kesadaran hati kita bahwasanya semua itu berasal dari Allah. Wong Jawa ngarani habl iku rasa. Gini ku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti tujuan Kanjeng Nabi di tengah-tengah kaum itu enggak ada kecuali kasih rahmat. Enggak ada tujuan jenengan iki Kanjeng Nabi iku melu aku ben dadi wong sing sugih, boten. Melu aku dadi wong sing pangkat. Melu aku biar dadi wong sing duweni karomah, boten teng mriku. Illa kecuali sebagai jawaban dari manafi di atas. Wa ma arsalnaka dan tidak ku utus kaum Muhammad kecuali hanya satu, rahmat. Membawa rahmat, pertolongan untuk segenap alam termasuk jenengan kali kula. Rahmat inilah nanti akan menjadikan jenengan iki bisa lepas dari belenggunya hawa nafsu, dari kepentingan dari hawa nafsu. Yang asalnya kita selalu berjalan di atas jalan nafsu, baik sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, ibadah murni, nafsu sik njaluk bagian iku. Atau ibadah yang tidak murni, kerja, kita akan lepas dari kepentingan hawa nafsu. Inilah yang dimaksud minadzulumat. Akhirnya ilan nur, menuju nyatanya Allah. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Inama yuha angin pestine sing den wahyuno nang aku kata Rasul ilayya iku annama ilahukum ilahu wahid. Isine wonten mriku ngajak jenengan bali nang asline. Apa asline jenengan? Fitrah rohaniah. Kita datang di dunia dalam keadaan fitrah. Nanti kita tinggalkan dunia harus dalam keadaan fitrah. Dari Allah kita fitrah. Nanti kita kembali wajib fitrah. Makanya mengapa alasan Gusti Allah akhirat secara syariat nyiapkan neraka bagi yang belum fitrah.
Mula sangka iku oleh karenanya sebelum masa itu datang, artinya belum masa kita itu kembali dalam bentuk kematian, fitrahkan dulu ruhaniyah ini. Fitrahkan. Syukur-syukur sak jasate. Paling tidaklah ruhaniyah. Caranya bagaimana? Ini apa yang dikatakan Rasulullah. Kita diajak untuk ke esa. Iman kita khususnya ke Tuhan yang esa. Kata-kata Tuhan yang esa berarti mafhum mukhalafah secara umum, kebalikannya. Ternyata banyak orang menuhankan Tuhan yang tidak esa. Tuhane wakeh. Kalau ngeten iki boleh eling zaman kula didukani Romo Yai Khozin ringin aku. Ngeten dukane iku. Sakbatane kula tangklet. Yen kula nu wakal, Pak. Gak paham tau wae kok. Padahal mboten angsa. Mbah, wujud Gusti Allah ingkang sejatiku yang bagaimana, Mbak? Dipuisi dawan yang kuwi terus nanti ngaten. Nggih. Allahmu ku wakeh son. Nek Allah ku ahad. Ngoten ya, Mbah. Baik, bingung toh, Pak ya? Ternyata jawabannya beliau itu Allahku itu banyak, Tuhanku itu tidak esa. Ning atiku ana iman susu. Jadi lho ya. Apa isis kok adem angin? Iku Tuhanku, iku Allahku. Terus kula maem wak bandeng kes apa? Kenek ri jenggat sewakit Allahku ya ri iku. Ternyata niku jawabane. Wis ilang ngono. Allah sing ngawakeh iku ilang ngono. Carane trimon ajaran Rasulullah ini. Ajaran tauhid ini trimonen terus amalkan. Bentuk nafi isbat, membersihkan, ngilangke Tuhan itu tadi baru kok awakmu muncul Tuhan kang esa. Annama ilahukum ilahu wahid. Wis iki. Berarti jenengan diajak ke Tuhan yang esa. Esa iku apa? Tunggal. Tunggal itu enggak ada lainnya, Pak. Iki nek corot diterangke nek nggone wong syariat nyel mboten paham. Esa iku ya apa? Tunggal iku ya apa? Ternyata begini, Pak, dengan mudah. Kalau di dalam hati kita sudah tidak ada selain laisa kamislihi sayun termasuk diri kita, maka itu ahad. Esa sudah. Sederhana, la yarawna li anfusihim say'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallah ta'ala. Ngoten. Dadi rasa pangrasa ning jero ati sampeyan iku wis ora ana wujude sakliyane imang lho ya. Mboten enten. Iku dalam pandangan mata hati jenengan. Kalau dalam pandangan mata basyariah dohir ya sik tampil, Pak, sik wujud, meja wujud, makhluk sik wujud. Cuman maksudnya dalam pandangan mata rohani yang jenengan. Sehingga ruhaniyah yang tadinya disebut ruhaniyah itu bukan ruhaniyah. Dia masuk dalam laisa kamislihi, sebab yang melihat dan yang dilihat itu satu
pelaku Pak yang disebut ahad. Fahal antum muslimun. Kalau ini sudah aku sampaikan, apakah kau sudah masuk di dalam agama yang pasrah? Apakah kau sudah berpasrah diri kepadanya? Wa qala aidan wa aslimu lahu, sebelum kita pasrah pada Allah, bisanya pasrah dengan benar, sebelumnya wa anibu ila rabbikum. Kita harus kembali ke ahad dulu. Kalau sudah kembali ke ahad, baru bisa pasrah, Pak. Kalau belum bisa kembali, mboten saged. Maksudnya kembali itu sudah tidak ada iman kita itu terhadap selain Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Paham ya? Itu yang kusebut Allah. Baru itu sudah dikatakan Bali. Makanya Allah lewat surat apa? Al-Baqarah 156 ya. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kau menghadapi kondisi apapun, enak gak enak, susah senang, udah kembali pada Allah. Kembali artinya kembalikan yang asalnya kau itu beriman pada makhluk, kembalikan semua itu datangnya dari Allah, bukan dari si A, si B, si C, bukan. Bahasanya si kolu ngucapo sira kabeh lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya iku lillah sangka Gusti Allah, wa inna ilaihi dan kembali pada Allah. Artinya kita tidak cukup mengatakan sumber semuanya itu datangnya dari Allah, tetapi juga wa inna ilaihi rajiun. Artinya kembali di dalam keahatan. Baru Pak, fahal antum muslimun, apakah kau sudah berpasrah diri kepadanya? Baru sah niki. Mula kita bisa berpasrah diri dengan benar sesuai Al-Quran dalam pandangan hakikat kalau kita sudah kembali pada Allah. Rohaniah kita dikatakan sudah bisa kembali pada Allah manakala menerima daripada rahmat ini yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Kita akan mendapatkan rahmat manakala yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsan. Kita mengikuti apa sing didhawuhke Kanjeng Nabi dan mengikuti melaksanakan. Berarti ilmu apa yang kita pahami setiap saat dan waktu tentang tauhid, lalu kita tingkatkan amaliyah bentuk kholwat, kuncinya ada di dzikir sirul asrar, baru rahmat teko. Nek wis rahmat teko, itulah jenengan disebut orang yang sudah kembali kepada Allah, baru wa aslimu lahu, pasrahnya sudah benar. Lanjut 109. Fa in tawallau fakul adzan tukum ala sawa. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, fa in tawallau, tatkalani podo mengu sopo sira kabeh umat, ya fakul, ngomong Muhammad, ngoten lho. Adantukum ala sawa. Mohon maaf, aku menyampaikan ini kepadamu yang berupa ajaran sebetulnya sama
ajaran yang pernah kau terima. Artinya apa Pak? Kita sebelum akil balik, kita itu loh sudah ada di kesucian. Makanya kan Nabi dawuh, anake wong Islam procot atau wong Majusi atau Nasrani fitrah. Artinya posisi kita itu ruhannya dalam keadaan fitrah. Jasmani juga begitu, belum pernah melakukan maksiat. Belum pernah. Ruhaniyah juga begitu, belum pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Lah, seiring berjalannya waktu, kita masuk masa dewasa atau disebut masa akil balik mulai. Mulai atine awak dewe selingkuh. Iman nyenengi nang sakliyane Gusti Allah. Wis sedaya niku Pak. Sedaya. Wa in adri aqribun au ba'idun matu'adun. Dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Artinya dalam pandangan syariat kematian. Dalam pandangan syariat secara pribadi kematian, secara umum hari kiamat. Pun. Aku Kanjeng Nabi ngok dawuh, nggak ngerti apa tah wis ide apa tah si ado perkara sing diancamke Allah terhadapmu. Kok kamu menolak ajaran ini? Itu maksudnya di situ. Sekali lagi, apa yang dimaksud ancaman di sini? Tu'adun, perkara sing diancamke iki apa? Secara hakikat di dunia sudah bisa dijawab. Ketidakketenangan hati jenengan kali kula disebabkan berkasih mesra terhadap selain Allah. Jangankan kita yang miskin boten sumpeka ana donya. Sing sugih niku nggih sumpek. Sampeyan takoki wong sugih-sugih. Sumpek. Anggere sampeyan enak ngono ta. Iku lak pandangan jenengan. Dia ku sumpek. Dia setiap saat ketakutan kelangan sugih. Sampeyan takoki. Yang omset bisnisnya besar, wedi kelangan omset. Sampai ada tanda-tanda rodok seret mlayune nang pundi? Dukun toh. Melayune nang gone wong liya yang kita anggap bisa menolong. Lha iki ning ndi lho Pak, di mana-mana ini. Masalah kula nggih mantan pelaku. Jujur mawon. Estu wis tobat lho. Tobat. Allah ya Karim. Sampai lihat yang punya jabatan. Sing diwedeni, sing dikhawatirno kelangan jabatane, Pak. Estu wis paling rendah lah tingkat desa lurah utawa kepala desa. Wedi kelangan kuwi. Mangkane nek wonten istilah monef ya. Istilah bahasane pemeriksaan. Roto golek dukun. Ben gak ditakoni akeh-akeh. Inspektorat iki cek mboten ngecemes. Ana sing nggawa uyah, ana sing bali desa niku sing dinggo mriksa niku. Uyah tok. Inspektorat yo akhirnya yes niku yo seperti itu ya, ada yang dikabuli Gusti Allah kok. Inspektorat yo
Ya, ngono Kalau tidak berbuat salah, mengapa harus takut? Logikanya gitu aja. Semua pejabat-pejabat Pak, kalau berhadapan dengan KPK, mengapa harus takut kalau tidak berbuat salah? Nggak mungkin. Kita itu tidak berbuat salah, di situ akan ada rasa takut kamu. Berhubung kita merasa berbuat salah, Pak, yang kita tutup-tutupi orang lain tidak tahu, tapi ingat, innallaha ala kulli syai'in qad, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu. Ketika saat ditanya oleh KPK, goblok dadak langsung. Estu Pak, mboten saged jawab. Karena apa? KPK sebelum tanya sudah punya data. Gak iso mengelak. Wedi kelangan kuwi Pak. Lah kita yang gak punya, wedi kelangan apa wong gak di jabatan. Sing miskin yang ngono. Artinya apa? Siapapun kita kalau dalam keadaan miskin ya wis sumpek tok Pak. Estu rekoso. Wis tak urip gak enak iku dadi wong miskin. Dilokne uang, dicaci uang. Bisa-bisa kita bunuh diri. Itu kalau tidak bertauhid. Coba kalau bertauhid. Makalah Syekh Ibnu Athaillah 110. Beliau berkata, waktu yang terbaik adalah bagimu, orang yang hatinya bertauhid, ketika saat kondisi jenengan miskin, itu terbaik. Bagaimana hatimu akan merasa dadi lurah, lawong awakmu gak dadi lurah. Bagaimana hatimu merasa dirimu kaya, lawong nyatane kau sifat hakikate makhluk itu miskin. Lawani miskin kaya, iku bajunya Allah. Lo jenengan gak ngerampas lah, gampang ya. Pena. Iku waktu terbaik. Waktu yang terbaik kita adalah kondisi kita itu fakir. Dadi nafsu wis angel. Jenengan kali kula disuruh untuk merasa dadi wong sugih, mboten saged. Karena nyatanya nggak ada sugih, akhirnya muncul perampasan sifat wajib Allah. Wekku, aku lah ini. Makanya kula ngaji 24 tahun niki. Dandani wong sugih, wong duwe jabatan niku. Nggih, malah dibantah lho. Wong alim, kadung becikan alim. Akhir rumangsa alim. Berilmu ya, Pak. Tapi bukan berarti mboten saged. Nek dibanding kalih golongan kita menengah ke bawah, wah gampang. Sak ceprotan ngono, nggih pun wis sewenang. Nggih, saged nrimo. Karena tidak terlalu tebal hijabnya, Pak. Laksana kula niki bolongi kayu. Kayune tipis, triplek. Ber. Lah ngeten ta? Gewelis kados jenengan. Lah nek sing tak beri kayu koyo ngeten niki, Pak. Wis atos, angel pisan. Terus kayunya kayu besi ya niku. Bayo. Susah, Pak. Yo sakit tapi rekoso. Berat, Pak. Tapi jenengan yang sudah kadung kedahuluan alim, kedahuluan sugih, kedahuluan sudah punya jabatan, sudah punya
pengaruh, jangan jenengan pesimis. Bisa. Tetap bisa. Tetap kudu telaten. Jadi itulah bentuk apa yang diancamkan oleh Allah terhadap kita di dunia sudah ketemu. Tidak ada kenyamanan, kedamaian dalam hati kita. Sebab sesungguhnya kedamaian yang sejati adalah ketika saat hamba itu bertemu Allah. Barulah kedamaian yang sesungguhnya. Lawang kita setiap saat itu kedamaiannya palsu. Ketemu apa yang dibisikkan nafsu. Lewat kesenangan kehidupan dunia ini. Nafsu mengatakan ini kekal. Makanya ketika kita punya segalanya, wista mesti lali bongko, lali mati, lunggih. Kita lali. Kalau ini nanti kita tinggalkan semuanya. Pabrik sak Malang mesti lali. Suatu saat itu kita tinggalkan. Lali Pak, bojone sing ayu menor-menor. Ya toh, lali. Karena terbuailah hati kita dengan mahligainya bisikan nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Alladzi nafsu yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan terhadap dada kita manusia. Itu. Akhirnya dibikinlah bagaimana kesenangan dunia itu kekal selama. Akhirnya bentuknya kita lali dengan kematian. Lali kalau semuanya itu milik Allah. Akhirnya kita aku. Bapak Ibu, oleh karena kondisi rohania umat seperti ini gelap, maka Rasulullah diturunkan. Dengan membawa rahmat itu tadi untuk semua alam. Untuk semua alam. Khususnya kita sebagai umatnya. Yang dulunya kita masih beriman kepada selain Allah dalam hal konteks apapun. Yang dulunya kita itu dalam keadaan gelap. Allah itu gaib. Allah itu siri. Allah itu rahasia. Setelah kita terima dan melakukan, rahmat itu nyata. Nyatanya rahmat wujudin ning atin jenengan itu sudah nyoto nyatane wujude Allah. Akhirnya persaksian asyhadu ke ilallah mesti benar. Mesti benar. Inilah syahadat tunggal itu di situ. Yang menyaksikan dan yang disaksikan itu dirinya sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya hanya karena rahmat dari Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi inilah hakikatnya untuk merubah, merevolusi iman kita yang asalnya tidak beriman pada Tuhan yang ahad supaya beriman kepada Tuhan yang ahad. Yang asalnya Allah gaib wujudnya bagi kita, maka selanjutnya Allah sudah nyata senyata-nyatanya. Ibaratin jenengan kali kula sing asale diletakkan Allah secara fisik sumpek karena melarate, sumpek takut karena sugiye. Ketika saat sudah bertauhid maka melarat sugih sudah tidak menjadi penghalang hati jenengan untuk bertemu Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kita lanjut di dalam sesi tanya jawab. Ya. Saya mulai 2024 ini saya nggak boleh banyak-banyak ngaji. Waktu paling nggak 1 jam. Tapi tetap masih diizinkan untuk menerima tanya jawab. Apa maksud Allah?
dulu sak enake kita. Sampai jam 12 oke. Bahkan kadang pernah sampai hampir subuh di Demak itu. Oke. Saiki gak oleh oke. Ya wis. Sebetulnya jenengan sudah bisa membaca. Apa maksud Allah seperti ini? Nggih, monggo ingkang pitakon monggo pitakone nggih gangsal, wong lanang telu, wong wedok kalih. Wong wedok tiang estri mboten enten kula bangsulaken tiang jaler. Nggih diwiwiti tiang jaler rumiyin. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula saking Jamaah Jatisari Gus, perkenalkan kawula Ali. Nggih, ngoten mawon. Wonten setunggal pertanyaan untuk menguatkan iman ngoten. Nah, terus kalau jasad itu kan diantarkan tetangga atau sanak saudara itu pasti nyampe ya Gus ke alam kubur itu. Nggak ada kata insya Allah. Kayak kan ngebahasen bos. Lah, pertanyaan saya ini kalau ruh ini loh, siapa yang bisa mengantarkan? Ngoten, mungkin ngoten mawon pertanyaan kawula. Nggih, ngoten mawon pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penguat iman. Kalau jasad mati dikarenakan jasad rusak. Ibarat kurungan iki wis ledeh dipangan rayap. Manuk ucul mboten, Mbak? Ucul. Jasad yang nganter ada. Allah jadikan manusia jasad dari saripati tanah, nanti bisa kembali ke tanah lagi. Yang nganter anak, tetangga dan sebagainya. Cuman yang jadi pertanyaan, manuke lho. Minggat nang ndi? Ruhaniyah kita itu wa inna ilaihi raji'un, itu siapa yang ngantar? Siapa yang ngantar? Kita umat Islam akan mengacu pada Al-Quran. Ya. Tapi sebelumnya Allah sudah kasih penjelasan. Jasad dikasih Allah mata disebut ainul basariyah. Untuk memandang bersaksi terhadap sesama makhluk. Akhirnya kita bisa melihat di depan kita ada meja, ada caga, ada rumah, apapun. Makhluk. Tapi ruhaniyah Allah kasih mata juga yang disebut ainul basirah. Mata rohaniah kita ketika saat di dunia kok isi buta pada Allah. Pada Allah loh ya. Wong rohaniah itu matanya untuk bersaksi hanya pada Allah kok. Ainul basiro itu harus hanya digunakan untuk melihat wujudnya Allah. Berhubung mata hati atau mata ruh kita kegolong mata yang buta, dari pertanyaan sopo sing nganter? Sing nganter jenengan kali kula iku setan. Wis ah, penak toh? Kejeme. Ya bagi kita yang ruhaniah kita matanya masih buta pada Allah. Yang terjadi kita cuman kegelapan. Makanya saya katakan, saya nganter setan. Nek percaya sampean. Logika mawon. Jasad sampean mulia nanti meremo. Yang terjadi lah mesti gelap.
Gak bisa nyampak rumah, mboten saged. Mboten saged. Ya sama. Dengan ruhaniyah kita ketika saat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa. Akhirnya disebut su'ul khotimah. Muncullah asbabun nuzul wa'mudin alkin murui. Ya, murui. Umpama wis ngerti lah apa nek diwurui. Nek wis ngerti dalane padang jembar kuburi lah apa diwurui. Saya kulun alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku gak ngawur takok marebuka. Sing ngawur wak mudin. Ojo protes. Konco-koncoku engko dhisik tak tutukne keterangane. Wong nek wis ngerti jawabane iku gak perlu diwurui. Anane diwurui sebab orang ngerti jawabane. Iki bahasa luwet iku ngoten, kalam iku ngoten. Lah nek wis ngerti kok diwurui kalame iku gak kalam balik. Kalam sing menyudutkan. Wis ngerti kok diwurui. Malaikat iki lho. Gusti Allah gak ngongkon ngono. Gak nyuruh gitu. Malaikat itu malah disuruh berkata gini. Saya kulun alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ngomong mat sampaan. Ngomong kat. Ngomong yok napa Gusti? Udkhuluha do mlebu sira kabeh ha ing rahmat bisalamin dengan selamat aminin santausa. Enggak ada penghalang. Iki nek wis mripate roh iki mboten wuta. Nek wuta, wah iki qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Bagi seseorang ketika saat di dunia mendustai alias tidak mau untuk bertemu Allah. Bagaimana selanjutnya ayatnya? Ketika saat dia itu datang satu ajal. Dia berkata apa? Ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Karena dia menghadapi alam yang gelap. Tapi Gusti Allah enggak akan pernah kita dikembalikan. Walaupun ngomong rengek-rengek tak mertobat, kaki kok tobat. Gusti Allah dibujuki maneh engko. Wis gah, aku luwih ngerti. Yaiku wis akibate awakmu waktu ning donya. Wis tak utus utusanku Muhammad. Tapi kamu itu enggak mau mengikuti malah mencemooh Muhammad. Ngoten tadi deh. Ya wis. Al-Isra ayat 72. Sampeyan delok, sampeyan tingali, sampeyan lihat. Tapi ojo muring-muring nek lihat Al-Isra 72. Manakala ayat iku menampar kita. Malah justru syukur nang Allah kita sebelum meninggal sudah diberi kesempatan untuk bertobat. Di situ. Bagi orang yang tidak buta matanya, apa perlu ditonton, Mbak? Halo? Mboten toh? Mboten perlu. Mboten perlu, Pak. Sing perlu dituntun iku wong sing wuta.
Lah sing nuntun yo gak oleh wuto. Syaratnya bisa sampai tujuan. Sing nuntun gak wuto, sing dituntun manakala buta, syaratnya kudu nganut ambek sing nuntun. Nek gak nganut Pak, jejek ana bebah ngono. Lak wonten wong sing kaya ngono. Coba sampean ngen-ngen dhewe ning akalnya. Ono ada 2 orang sama-sama buta. Tuntunono. Ayo nang wajah ya, nang pendopo tanpa aran. Wis sampean teko pasar kune lho idek wis widek ya toh. Wong loro tuntunan saged dugi mriki kita. Bisa nyampe di sini? Mboten saged. Akibati gelap. Dalan-dalan sampean paringi merkuri Pak. Benter gak terima matahari 5. Tetep mboten saged dugi. Mboten saged dugi. Sekarang pertanyaannya, nopo sebabe kok Gusti Allah mutakno hati kita, membutakan hati kita? Apa sebabnya? Proses Pak kita ngomong. Ujuk-ujuk Allah mengunci mata hati kita atau menutup. Mungkin surat Al-Baqarah mungkin ditingali sing awal-awal. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikandani atau tidak tentang ajaran untuk keesa la yu'minun. Diajak rohaniah sampean kali kula untuk melepaskan cengkeraman rantai hawa nafsu lewat ajaran dinu tauhid, la yu'minun ra percaya. Berarti gak ada guna dan manfaat dikandani atau tidak. Andar tahum amlam tundirhum. Dikasih pengertian atau tidak. Wah, boten purun. Karena merasa alim, merasa sugih, merasa punya kedudukan, punya pangkat. Klason niku wong sik wingi. Apa? Quran lho gak teteh. Apa maneh kitabi. Apa nih? Kadung kedisian wong aku kiai kok. Ngono. Ana baru. Umure lho tuwe aku klason paling 55, aku wis 70. Uyuhku iku. Ngapunten. Memang kadang-kadang terjadi seperti itu. Kita sendiri. Kadung kedahuluan itu tadi. Akhirnya sulit. Kita untuk membuka diri untuk bisa beriman atau percaya. Lah, akhirnya khatamallahu ala qulub. Gusti Allah ngunci sudah. Gusti Allah menutup hati kita. Dengan cara apa? Gusti Allah menutupi hati kita padanya. Dengan ilmunya. Umpama kula tadi karena kula alim, dengan ilmu itu yahjubuhum bi ilmihim. Allah menutupi hatiku dengan ilmu. Yang ku rasa-rasa bahwasanya aku adalah orang alim. Loh ini pun gak bisa ruhaniah itu istilah masuk di dalam ahadnya Allah. Mboten saged. Lagi yakjubuhum bi amwalihim. Dunya brono Pak. Dunya brono. Karena saya orang terkaya se-Kabupaten Malang. Adigun Pak. Jenengan golek musuh aku. Tak tahu ku hukum. Jaret nyonyor sampean. Sugih sak Malang. Diajeni wong Pak. Luweh-luweh wong sing golek donya. Wah, hormat wis. Mlebu metu siap pun sampean. Apa itu tidak sekejam ketika saat
Fir'aun ngomong, ana rabbukumul a'la. Hah? Apakah itu tidak sama dengan perkataan Banul Jan, Ajazil yang disebut iblis? Allah berkata, iblis, opo sing dadekno penghalangmu, kuwi gak gelem nindakno, tidak mau menjalankan perintahku sujud nang Adam. Jawabannya sederhana. Gusti, kula niki sampeyan ciptakan dari nar, Adam, tanah liat. Tapi pundi? Mosok sing apik iku sujud nang sing elek. Aku iso ge, Gus. Lah nyapa aku iki ana nisormu? Aku iki ngalim, Bos. Aku iki wong pangkat. Lungguhe ndukur, rokoke cerutu. Sing mijeti, wah, kiwa tengen. Roke ndukure dengkul. Ya Allah ya Karim. Inilah Pak, kita itu dulu itu seperti itu. Sampak-sampak diterangkan kisah Nabi Musa terhadap kaumnya, innakum dolamtum anfusakum, hei kaumku, awakmu iku ndolimi nang awakmu dhewe. Bentuke urip ning awakmu kok aku. Dengan bentuk apa? Bittikhadikumul ijla, menyembah saliyane Allah. Al ijla itu anak sapi. Berarti ilmu sing kula bangga-no iku tidak ada bedanya dengan anak sapi. Mula arep besar itu dibeleh. Gitu ya. Dibeleh. Sapi ini dibeleh. Dunia, status saya menjadi orang kaya, al-ijlah. Bittikhadikumul ijlah. Ya niki. Jadi bahasa Quran al-ijlah itu sanepan, Pak. Kinayah. Aslinya ya rasa rumangsa apa sing kita miliki itu anak sapi disebut pedet. Sapa sing ngenterna awak dhewe? Bangsul melih nyuwun sewu, golongan kita suul khotimah apa husnul khotimah? Nek husnul khotimah, wallahi billahi tallahi, demi Allah, mereka akan disalamin. Amin. Sekarang yang terpenting bagaimana akhiri iku bagus. Min qabli ayat tiyakumul adzabu summa la tunsorun. Otomatis sebelum kematian datang alias sisa umur hidup di dunia ini, gunakan untuk watubu ila rob ila bariikum. Udah bertobatlah pada Tuhanmu yang esa. Caranya bagaimana? Iki. Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu. Yang tadinya duweni rasa rumangsa wekku, duwe rumangsa alimku, sugihku, kune makhluk iku lho Pak, patenono. Caranya dengan mudah, cepat, mudah. Sirul asr iku kumandang no pikir itu. Baru ketemu. Urusan bah gendeng bangga pikir mburi. Lu gendengi nang Allah kan apik Pak. Daripada gendengi nang bojone wong. Lu estu. Mending gendeng nang Allah daripada gendeng nang wong liya. Gak apa-apa jenengan gendeng pokoknya sing kok gendengi duduk bojone wong lanang, aku ngomong wong lanang. Nek wong wedok gak apa-apa gendeng nang bojone wong, karena wong lanang iku bagiane ya kathah. Tidak hanya satu toh, bahkan sampak papat tuh. Wong lanang gak uyu Bu nek ngene iki sawan nang. Tapi enggak Bu. Bapak-bapak iku ra tega. Estu ra tega. Sebab apa? Nyawang jenengan telaten ganti. Wis saaken apa maneh nek nyawang anak. Nggih.
Estu. Makane nek kate ngono temenan, yes jawaben anak bojomu. Dek, nak, iki ana wong kepingin tak tulung, piye setuju? Nek ngomong setuju budal, nek gak setuju ojo pisan-pisan budal. Nek sampean budal goleki perkara. Pun. Jadi Pak, yang sudah mata hati ruhanianya enggak buta, enggak usah diantar. Saged budal sendiri. Bahkan Rasulullah jawab, kalbarki, kembalinya seperti kilat. Mengapa seperti kilat? Karena di dunia jenengan iki selalu menggunakan torikoh jalan ibadah murni atau tidak murni untuk bertemu Allah. Torikoh itu ya iku Pak. Kanjeng Nabi torikoi iku Pak nyun sewu ibadah mahduf kali goiru mahduf. Ibadah murni sholat zakat poso haji iku murni beliau jadikan bertemu Allah. Sing tidak murni nyun sewu dahar ngunjuk jenengan buang air kecil air besar kerja ikut ibadah yang tidak murni. Beliau pun menggunakan ini bertemu Allah. Fid dunya hasanai jenengan nyambut gawe oleh bayaran, wa fil akhirati hasanai jenengan iki bertemu Allah. Kuncinya ada di zikir sirul asrar. Nggih. Malih tiang kakung, tiang jalur tasik kalih. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus pada tanglet ini wonten jamaah waktu setelah baiat Ramadan niku pas salat ngoten kados ningali ten manaipun niku wonten lingkaran dan di dalamnya itu ada lafaz Allah dan di sekitarnya niku bercahaya. Namun setelah itu yang dirasakan namun kesehariannya dalam praktek sirul asrar niku masih di tahap kesadaran bahwasanya yang berperan semuanya itu adalah Allah, itu terus seperti itu. Lah apakah ini sirur asrornya niku sampun leres, kemudian apakah itu sudah dikatakan syu'arul basirohnya itu sudah berjalan? Ngoten. Keranten mungkin tanglet rencang lintune niku kok wis ngene kok ketemu ngene dan lain sebagainya, sementara yang dirasakan niku mantun melihat yang dirasakan waktu sholat niku, setelah itu ya ndak merasakan apa-apa ngoten lho, yang dirasakan hanya sering ingat dan kesadaran ketika ingat itu yang berperan adalah Allah, ngoten. Napa niku siruk rasane sampun leres. Ngoten mawon, terus suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi di dalam sirul asr niku kan ada tahapan 3, Pak. Pertama nopo sing sampai tadi. Di dalam hati sudah meyakini atau merasakan yang berperan itu adalah Allah. Tapi ini masih ada tampilan dulu. Ada yang merankan, ada yang diperankan. Ada yang menggerakkan, ada yang digerak. Ini kan ada 2. Inilah Pak yang kumaksud makom muraqabah. Artinya dalam hati jenengan sudah terasa bahwasanya Allah itu dekat. Sehingga dengan dekat itu maka jenengan merasakan yang berperan adalah Allah. Jikalau jenengan iki tasik muncul yang diperankan, ini berarti di su'aul basirah untuk menuju ainul basirah tahapan kedua. Pertanyaannya apakah su'aul basirahnya jalan? Jalan sudah jalan. Cuman tinggal bagaimana antara yang memerankan dan yang diperankan itu satu pelaku.
harus ada di ainul basirah. Lu sing ngelis sampean iku lho, sinten? Allah dhewe ta? Ora iso kita itu ngalih dhewe, ora iso. Nyun sewu. Kita merangi nafsu menang nggak bisa Pak. Sing menangke ya Gusti Allah. Perkara mbukae kunci, tutupe ati ki ya mung Gusti Allah. Bukan kita berupaya mikir kok supaya kanggo buka. Nek sik muncul aku nih. Orang buka-buka. Ya niku ngarakno sapa ngoten mriku. Kunci pelepasan keakuan dirilah di ainul basirah. Ini yang menentukan cepat dan tidaknya si salik ketika suluk, ketika kholwat, usul ketemu Allah. Ada di situ. Urusan ceritanya bedo-bedo memang Pak. Si A kadang-kadang dihadapkan Allah alam sing mentakjubkan miturut umum. Ketemu malaikat, roh kliwar-kliweri malaikat Israel. Ngelayap nandi il. Misalnya, kono lo pamanmu arepe tak jukuk. Kapan il? Mene sok dina Rebo jam 10. Lah, oh ngono ah. Nggih omong-omongan biasa jenengan. Akhirnya jenengan ngomong nang bebek. Bek, Rebo meneh jam 10 paman mati. Blas saya mak. Cangkem ulang ngoten nggih. Loh kok terjadi? Iku berarti jenengan sedikit diwane roh Gusti Allah di alam kasaf tentang rahasianya. Kadang-kadang jenengan dilebokno alam lauhil mahfud. Nonton. Meni metu pira? Waduh, iku kasaf sedaya Pak ya. Kasaf. Nggih. Kadang-kadang Gusti Allah gregeten iki wong ngecemes tak wali ae. Jange metu bekecot 02 diwalik dadi 20. 20 nomor apa Pak? Gantrung. Apalah Pak Bambang. Nggih, pun. Nyuwun sewu. Itu kecemplungan di dalam alam karomah, alam kasyafah. Ada yang dikasih pengalaman seperti itu. Ada. Ada sing ndak. Orang ngerti apa-apa. Akan tetapi hatinya sudah ada rasa, mohon maaf, keyakinan kalau yang berperan hanyalah Allah. Lah, ini kalau sudah yang diperankan ini sudah fana, pelakunya Allah yo fana, ainul basirah yang disebut bertemu, maka itulah yang disebut amal arifun, disebut wong sing wis makrifat atau ketemu Gusti Allah. Akhirnya inilah Allah dohir, Allah batin. Nyatane Allah batin yang berperan. Ya dah. Nyatane Allah dohir. Makane wong sakmene kaya ana sing padha ah. Ora enek. Itulah menunjukkan sifat wahdaniyah Allah. Makna sawiji. Umpama ngomong rupa ora enek sing padha. Lah ngene kok jari Gusti Allah gak nyoto iku ya apa? Bapak Ibu hadirin, barulah ditutup hakul basiro. Oke, cara paku itu sudah dipalu, ceret mancep wis ndase wis pepet. Sampeyan palu mana ya? Boten. Nek belum mancep semuanya sak kepalane namanya paku, mesti dipalu terus kali Pak Tukang. Makanya ojo heran, semakin jenengan dekat pada Allah dipalu Gusti Allah.
Nyun sewu lho ya. Ujian gak kecil, Pak. Tambah besar. Ojo heran. Just ngono kuwi. Ya seperti itu. Maksud dan tujuannya apa? Supaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jenengan tambah kuat marifate. Wonten, Pak. Gus, sejak kula niku nderek jenengan ngaji tauhid, bojoku melayu. Ujian tambah besar. Kula guyu wae. Keterlaluan. Syukura wis. Bisnis kula kok tambah melorot. Syukura. Ojo malah sumpah. Dengan ditiadakan dunya ning awakmu lho supaya cekak rumangsa dadi wong sugih. Justru menetapkan sifat hakikate hamba pada hamba yaitu apa? Kefakiran. Kalau kita nggak punya apa-apa loh Pak, nggak mungkin hati sampean niku rumangsa sugih. Berarti Kak ngerampas bajunya Gusti selamat sampean. Makanya Kanjeng Nabi kan ngeten. So aku mati. So aku iku gembula wong sing gak duwe. Ya ta? Ning surga ya dadi wong sing gembul wong gak duwe. Duduk gak duwe babakan donya. Ati ki miskin, Pak. Miskin iku gak ono urusan sing ono iku urusan Allah tok. Lho iki lho maksude. Miskin dari urusan dunia. Jadi Bu, nggih niku sampun jalan dzikir sirul asr di Su'aul Basirah menuju Hakul Basirah supaya betul-betul lekas duduk di Ainul Basirah bertemu faktulu anfusakum sampean kandhane kanca sampean patenono awake. Ojo salah paham, mulih langsung golek tampar gantung. Bukan itu. Keakuan diri kita itu harus dibunuh. Dinafikan, ditiadakan. Carane ikut tadi sirul asori. Segala waktu apapun, tempat apapun, keadaan jenengan head atau gak head, sama saja. Silakan. Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus, niki menai niat salat. Contonipun usolli fardhul maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi taala. Pertanyaanipun ingkang dimaksud mustaqbilal kiblati niku secara syariat nopo lah, secara hakikat niku nopo? Matur nuwun Gus. Di setiap ketika kita sholat itu secara syariat diwajibkan niat. Ngeten nggih. Duhur, asar, mesti di situ mustaqbilal kiblati. Jenengan ini secara syariat kudu wong Indonesia ngadep ngulon. Sehingga tidak ada, nggak pernah kutemukan ada masjid imamane ada di timur Indonesia loh ya. Indonesia. Terus hakikatnya apa? Niku syariati sudah benar. Jadi dengan sholat jasmani hafidu ala sholawah ay al maktubah mademulon. Karena Ka'bah kiblat sampean kali kula ada di barat Mekah sana. Sekarang kiblat yang ada di Mekah Ka'bah yang disebut secara hakikat pundi. Napa tah kotak watu niku? Mohon maaf, ojo tersinggung. Coba saya utarakan, terimalah dengan hati yang halus. Dingen
Kiblat iku sejatining Gusti Allah. Duduk kotak watu. Dan itu di mana? Di mana? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Iku nek cara Qur'ane Al-Baqarah 115. Di mana kau menghadap, di mana kau bertempat, di mana kau ngadepi sikon. Ning ngarepmu iku ana wajahi Gusti. Lihat bos. Wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah, fa ini qaribun, aku dekat. Mboten teng Mekah mriku nggih, tuwebe. Mboten. Mboten teng dhuwur ares katanya orang umum dhuwur. Mboten. Aku iku, ya Gusti Allah yang ngomong. Aku iku dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Goleki mikir. Sing ya apa wujude ya? Kotak apa loncong apa wajik ya? Quran secara syariat yang disebut Al-Quranul Karim hanya menjawab laisa kamislihi, hanya itu. Kalau jenengan buka nenggone Al-Quranul Qadim, Allah dohir ya iki tuh. Allah batin iki ambek iki tidak ada bedanya. Gus tambah ngeluh aku ngaji ambek pean. Ngopi kopi. Jangan menyerupakan Allah wujudnya dengan yang lain. Ingat ada kalimat ini. Wujudku iku rek. Wong Malang. Iki Gusti Allah yang ngomong ya. Biar kuwi ngenal aku, ruh wujudku. Tak dohirno, tak nyatakno sing jenenge nurku, nurullah. Lah wujude nurku, nurullah iku ya donya saisine termasuk rai-raimu kabeh. Ya iku nyatane wujud asliku, tapi wujudmu iku duduk wujudku. Nah, wis nentok listrik iki, lampu iki metu cahayane. Ya iki wujudku jari setrum. Setrume ngomong, kuwi pindho wujudku. Nggih. Ya iku cahaya iku wujudku. Tapi cahaya itu duduk wujudku. Gak bingung ngeten iki. Wis, Gusti kula pengin langsung mawon. Empun dibulet-buletno. Lewat setrum lah, lewat cahaya, lewat nurullah, donya saisine. Kula tambah bingung, langsung mawon dateng jenengan. Faktulu anfusakum. Seda? Patenono keakuanmu baru muncul keakuan Allah dalam dirimu. Wis. Nek bahasa setrum, ya demoken setrum iku. Mesti sampean lali urusan tuh. Enggak percaya sejalo, Pak. Kalau wis gelek njajal kula masalahnya. Lali pun ngeten. Jenenge nyoba ojo dhewe, Pak. Jangan sendiri, ngejak ewang. Ini cekak bahaya ya, cekak bahaya. Sampai ojo sandalono. Cekak nemen-nemen setrum iku gede. Niki tiru ini tiang kelistrikan ngoten. Sandalono sepatu wono dengan keadaan garing. Posisi jenengan garing. Sampai demok kabel sing ono setrum, nggak gak nyetrum. Terus konco sampean suruh mbeto wesi. Ojo sandal. Demok nang awak sampean cek kesetrum karmu. Ngoten lho.
Niku carane. Atau sampean ngengken konco sampean damel sekakel. Engko nek aku ngene-ngene paten ora sekakele ngono. Ya, hati cek ero rasane kaya apa keset. Wis tak jamin sampean lali anak, lali bojo. Ojo susuwe. Ojo susuwe. Lho niku lho Pak terapi, Pak. Nggih terapi, asline terapi. Makanya wong setruk-setruk perlu disetrum iku asline. Mesti san kaku lah ngoten. Pun. Pertanyaannya secara hakikat mustaqbilal kiblat itu hakikatnya adalah ini wajah wajah. Niki nek kisah Nabi Ibrahim iku ngoten. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Manten niku. Artinya jenengan iki lewat su'aul basirah ke ainul basirah. Tondone jenengan sudah tidak ngaku yen sing salat jenengan. Aku sampean sebagai makhluk kita itu lepas sudah kari akunya Allah. Posisi koyok nguni lho Pak, lali bojo, lali anak. Wis lali pun dianya. Dan nikmatnya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Urusan berapa detik, urusannya Allah. Berapa menit, urusan Allah. Berapa jam, urusan Allah. Sing penting jenengan sudah sampai di situ. Kebanyakan tidak di situ. Ngadepin nang di lilladzi fatoros samawati wal ardo. Jadi madepe kebanyakan umat manusia rohnya hatinya itu samawati wal ardo. Langit dan bumi isine. Makanya ojo heran nek eling anak, eling bojo, eling penggawe. Ya iku. Mboten wajihia. Wajihia iku wajah Allah. Lah sifatnya wajiyah lilladzi fatoros samawati wal ardo. Lah kita kebanyakan madhep sifat. Madhep sifat. Wujudnya sifat. Mohon maaf. Dunya saisine iki. Niki lho Pak kebanyakan. Nek koyok ngunu madhepe. Nyun sewu. Terakhir ayatnya ditutup. Wama ana minal manafinya gak kanggo. Kalau kita menghadap dunia saisine boleh wa ana minal musyrikin. Dan saya masih golongan orang yang menyekutukan Allah. Aslinya kan wama. Lah ini ana minal musyrikin. Kalau mane ada dan saya tidak termasuk golongan orang musyrik, manakala wajah roh sampean iku ngadep nang wajah Allah iki. Ya niki maksud hakikate mustaqbilal kiblat. Ana sing nekat ngeten. Sampeyan tiru gak sampeyan tiru terserah. Tapi aku gak burui. Tapi aku gak nyalahno. Salat ngadep ngetan. Jadi ning omah itu imamane deleh weh. Ojo sampak ketemon MUI sampean yo nek ngene. Kula mboten murui tapi gak wani nyalahno. Karena jenengan iki memegang teguh wajiyah. Ruhaniyah. Cara jasate wis gak elok wong-wong iko. Karena pendidikan nyun sewu para rama dulu itu sing dipentingno rohaninya, bukan jasmania.
Ya sudah. Nah, sekarang kondisi yang seperti ini, kalau aku memakai sistem niku, yo buyar Pak wis. Makanya aku pakai sistem wasilun itu. Urusan prakteknya terserah. Saya tidak akan pernah menyalahkan jenengan iki menting no ruhaniyah meninggalkan jasmaniyah. Ndak. Itu pun ya keputusan jenengan piyambak pun itu juga miturut pandangan Allah ya ora salah. Tidak salah. Cuman pandangan orang lain yang bersyariat itu tetap mengatakan salah. Wong kiblate ono kono. Ono ada di barat kok salatmu ngadep ke timur. Wong sing gak paham mesti dadi fitnah. Akhirnya dituduh nyembah matahari. Wis. Lanjut, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo jamaah online Gus saking Tambak Asri Bululawang. Sing badhe kulo tangletaken niki kan masalah tobat nggih. Nah, tobat niku napa nggih? Selama ini kita itu kan banyak dosa ya Gus ya, mungkin dulu itu saya itu juga nggak pernah menjalankan perintah Allah seperti sholat. Nah, untuk tobat yang sebenar-benarnya itu gimana Gus? Apakah kita harus mentauhidkan, mengahadkan Allah atau gimana Gus? Yang tobat yang sebenar-benarnya bisa diterima dengan diterima oleh Allah. Supaya gini Gus, saya sebenarnya takut ya Gus ya, apa nanti kalau saya pulang itu ndak bisa bertemu sama Allah. Namung niku mawon Gus ingkang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat, bagaimana yang dimaksud tobat? Sak temeni tobat. Dibuka Ibu di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Tatkalane ketika saat Nabi Musa berkata terhadap kaum, ya qaumi, he kaumku, innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Kamu itu sudah melampaui batas dengan bentuk bittikhadikumul ijlah. Ruhaniyahmu itu telah menuhankan Tuhan yang bukan esa. Iki rohaniyah. Disebut tobat, sak temene tobat iku tobat yang terjadi di dalam keruhanian. Kalau ruhaniyah jenengan iku betul-betul dikatakan tobat, maka otomatis jasmania itu ikut dengan sendirinya. Sebab lakune jasad iku sebetulnya lakune ruhaniyah. Sebetulnya gitu. Kalau sumbernya ruhania baik, maka jasadnya juga baik. Kalau enggak, juga enggak. Bapak Ibu, kesalahan ruhania kita adalah menyekutukan Gusti Allah. Dengan begitu akhirnya jasmania sampean kali kula gampang lakoni maksiat secara syariat atau miturut pandangan manusia. Persoalannya di situ. Kemudian anjurane fatubu ila bariikum faktulu anfusakum. Tobat toh.
Terus bagaimana caranya tobati? Masuklah kau di dalam surat Ali Imran ayat 31. Trimon ajaran ini, terus lakonono sak iso jenengan, sak mampu jenengan. Ajaran iki mung sitok. Giring atimu nang iman pada Tuhan Esa. Iku tok, Pak. Menggiring hati kita, rohania kita supaya bertuhan pada Tuhan yang Esa. Hanya itu. Anda Islam dohire, Kristen dohire, Hindu dohire, Buddha dohire, silakan. Sebab ayatnya ini tadi dikatakan bariikum, pangeran, Tuhan, beratlah umum toh. Urusan jeneng gak usah digegerno. Nek gak Allah salah, ya ojo ngono, Bos. Dulur kita loh nek sing nyebut Allah. Ada yang nyebut Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Tunggal. Wong jeneng ae digegeran. Nyun sewu. Di Malang itu TOT namanya ya. Di Inggris nopo namine? Lah iya ngene gegeran. Padahal barang ya kursi tok. Hanya satu. Rob biikum. Tuhan. Carane tobat, iman kita harus direvolusi. Yang tadinya kita beriman bahwasanya makhluk itu bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dirubah. Kita harus merasakan di situ ada Tuhan Esa. Itu iman kita wajib masuk di situ. Ya inilah maksudnya faktulu anfusakum, carane patenono sakliyane Esa iku patenono kabeh. Yang tadi kita sebut Allah, yang kita sebut sifat nama Allah atau Sang Yang Widi dan lain sebagainya, udah ditinggalkan nama-nama itu. Nuju yang memiliki nama yang disebut Esa. Kalau sudah di situ, maka nyun sewu besar kaya apa syirik sampean, wa yaghfir lakum dzunubakum, karena jenengan mengikuti apa ajaran yang telah disampaikan para rasul. Sekarang adalah Kanjeng Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kau akan estu betul-betul dijadikan Allah sebagai kekasih. Karena telah kau bunuh Allah yang kau pakai, Tuhan yang tidak Esa, sampai bunuh. Akhirnya ketemu Esa. Terus bagaimana kesalahan saya secara rohaniah syirik, wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus bagaimana kesalahan saya jasmaniah maksiat, benda pina iku nek gak sapa ndoli ngono Pak ya. Urip gak sempurna. Koyok-koyok ngono. Wis nyun sewu Pak. Jangankan urusan maksiat secara jasmani, zina, maksiat secara rohani, syirik itu sahabat-sahabat itu niku syirik niku. Iku disepuro. Itulah namanya taubatan nasu, di mana jenengan tidak akan pernah ngelakoni kesalahan kedua kali. Dengan sengaja ya. Siapapun jenengan, kalau sudah hatinya klik dengan tauhid untuk ke Esa, walaupun 24 jam sampai durung sempurna, ada di musyahadatul fana atau kamil, ono keplesete kadang-kadang rasane pahit iki teko kopi, lho iku gak kok sengaja itu. Kita sebetulnya tidak mau jatuh dalam iman yang lain. Lah kok kita lupa iki mangkabe Allah, kok kita ngomong kopi. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu membatalkan kholwatmu? Tidak. Karena ketika Anda terjadi seperti itu, tidak ada unsur sengaja dan niat untuk
ingkar pada Allah. Karena memang itu Anda diproses Allah biar tahu orang belajar berenang itu kudu kelelep. Harus melebu. Wajib itu. Laksana jenengan ikut di bulan puasa Ramadan, lupa kalau puasa. Nasi sak piring habis. Batal mboten. Ya seperti itulah. Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Ya wis. Wis tah penak nek manut aku. Jadi Bang siapa? Bang Dut. Nah. Bung Yukiti, Mukiti. Iku Qur'ane wonten lho, Pak. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kau kepingin enak, ikut aku. Enak dunyamu, enak akhirat. Dunya gak gampang susah, gak gampang gelisah. Apalagi akhirat. Karena kau sudah bertemu Allah. Bapak setunggal melek. Maaf Gus, Nggih. ini langsung saya pegang mic-nya. Kalau Bapak masih ada yang bertanya, mau diberikan kesempatan. Saya dalam sehari, hampir sehari, hati ini membaca suatu ayat. Ini apa hakikatnya? Artinya maksudnya apakah disuruh memanai dan menerjemahkan atau bagaimana? Dan kalau hati membaca itu kok mesti bahasa Arab, bahasa Jawa gitu. Bahasa kita maksudnya. Satu contoh ayatnya begini Gus. Satu potongan ayat tapi nggak lengkap di dalam wirid. Setelah sholat itu suatu contoh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah ini lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu. Tapi ini sampai sehari Gus. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut syariat maca tok iku ganjaran. Itu ganjaran lurah lho ya. Per huruf secara keterangan syariat itu berpahala. Cuman Bapak Ibu, sebetulnya itu maksud dari per ayat itu tidak hanya dibaca. Tidak hanya kita membaca isi daripada Al-Quran secara lesan aja. Harus diamalkan maksudnya. Bukan yang dimaksud diamalkan itu dibaca. Nyun sewu Pak. Makom kita di syariat. Maksud mengamalkan itu mesti diwoco. Iku maksudnya ngamalki. Iku pandangan makom kita yang ada di syariat. Memang begitu. Ya wis jarno takrani sakmun katil apa. Padahal fal ya'mal amalan sholihan harus diamalkan itu bentuk ruhaniyah. Ada tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam ayat itu. Satu contoh itu tadi nggak boleh nyekutokno. Berarti iman kita tidak boleh jatuh pada selain urip iki yang selain urip iki yang agawe yang melakukan nggak boleh. Tumindake atiku harus ada di situ, itu loh maksudnya. Kita sering mulai sejak kecil membaca la haula wala quwata illa billah. Sampah-sampah itu dijadikan raja. Raja Pak, bukan raja. Raja. Raja itu wefik. Tulis. Biar gak makan. Gak makan di apa-apa nih.
Wis. Akhirnya dibaca mutu karomai. Tenan Pak. Padahal maksudnya gak seperti itu. Maksudnya di situ kita dilarang untuk merasa kita bisa. Kan sudah jelas la haula. Tidak punya makhluk itu daya upaya untuk ambekan, untuk bisa ngucap, untuk bisa melihat, mendengar, untuk bisa bergerak, untuk bisa apapun nggak ada. Wala kuwata, dan juga kekuatan di situ nggak punya hak, nggak bisa. Lah itu kok ya terjadi, melihat, mendengar, jawabannya ilabil, artinya unculno keakuan dalam dirimu iku akune Allah wis ngono lho. Jare sapa gak oleh? Wajib. Jare sapa ngomong syirik? Justru itulah kemurnian tauhidmu sudah sampai pada di jalur makrifat. Bebas sudah. Dari syirik-syirik baik jali lebih-lebih khafi. Ngono iku ana sing ngendon-ngendoni, Pak. Yo ngaji tauhid. Tanggoku biyen gendeng. Meden-medeni, Pak. Ilmu hakikat Kanjeng Nabi enggak pernah nyampaikno. Jangan keluar dari apa yang tidak pernah Rasulullah sampaikan. Ngono. Jangan ikuti. Yun sewu, Pak. Jenengan lho ya gak menangi Rasulullah. Aku ya gak menangi. Padha gak menangi ini lho. Kok gegeran sih apa sih? Wah, ini karena ini bapak. Nyun sewu, Pak. Kembalilah kepada Quran bagaimana. Pernahkah Rasulullah menyampaikan tentang tauhid anta? Bahkan ana? Kalau enggak, Rinio tak culek matamu. Surat Anbiya 87:25 itu apa? Kalau Rasulullah tidak pernah menyampaikan, ya gak mungkin lah Pak iki muncul. Wis ngoten mawon lho, gak usah gegeran. Gak usah pinter-pinteran, mau podo goblok ya kok. Itu ya. Hakikatnya kan kita ya goblok, jenengan goblok, aku ya goblok. Sing pinter ku cuman Gusti. Wis podo goblok ya kok gegeran. Oleh apa ya? Jadi Bapak betul, jadi maksudnya itu tidak hanya kita baca, harus kita jalankan. Maksudnya jalankan rohania kita. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah Allah berikan beberapa ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.